Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pelecehan yang menyeret oknum ASN Polda Jambi berinisial F kembali digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim menghadirkan saksi ahli dari PT DPPA Kota Jambi serta mendengarkan langsung keterangan terdakwa. Di hadapan Majelis Hakim, saksi ahli Dian Safitri menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menerima laporan terkait penelantaran anak. Kemudian disusul laporan dugaan pelecehan. Namun, dalam laporan tersebut, identitas pelaku tidak disebutkan secara spesifik, hanya tertulis paman, sementara korban diketahui memiliki lebih dari satu paman. Menanggapi hal ini, kuasa hukum terdakwa, Yasril Mahendra, merasa cukup puas dengan keterangan saksi ahli. Ia menilai keterangan saksi ahli membuka ruang klarifikasi penting. Selain itu, Yasril juga menyebut pelapor tinggal berpindah-pindah antara Jambi dan Bogor, sehingga menurutnya perlu kehati-hatian dalam menilai kronologi laporan yang masuk. Penasihat hukum sidang keterangan ahli tadi cukup memuaskan bagi kami karena keterangan ahli. Setelah pemeriksaan saksi ahli, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan. Terdakwa F menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan seperti yang dituduhkan. Kuasa hukum lainnya, Esi, menyebut keterangan terdakwa konsisten sejak awal proses hukum. Esi juga mengungkap dugaan adanya rekayasa laporan. Dugaan ini menguat setelah dalam sidang sebelumnya saksi korban menyatakan bahwa laporan dibuat karena rasa kesal terhadap terdakwa yang dianggap ikut campur dalam persoalan rumah tangga orang tuanya. Keterangan terdakwa klien kami atas nama F, jadi menerangkan bahwa itu tidak ada terjadi pelecehan terhadap anak yang bernama si A. Untuk saksi pada saat diperiksa di persidangan, saksi korban itu yang bernama si A, bahwa satu kesimpulan saya bilang, kenapa kamu membuat laporan kasus pencabulan itu motifnya dia adalah sakit hati sama si rekan si F. Ia menambahkan, saksi ahli turut menyampaikan bahwa pelapor mengalami trauma sejak lama akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis, bukan karena tindakan terdakwa. Pemirsa, tim kuasa hukum terdakwa yang berjumlah 12 orang itu berharap Majelis Hakim dapat bersikap netral dan objektif dalam menangani perkara ini, sehingga fakta sebenarnya dapat terungkap melalui proses persidangan.